Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fasya Purwanti. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jember Gelombang 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi praktik baik yang telah saya lakukan di SDN Tegal Gede 1 Jember. Pada kesempatan kali ini, saya juga mengangkat cerita mengenai semua anak memiliki cara untuk belajar berpikir kritis dengan menggunakan penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dalam meningkatkan critical thinking peserta didik. Pada berikut yaitu akan ditampilkan mengenai gambaran umum peserta didik di SDN Tegal Gede 1 Jember. Terdapat persentase peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis. Terdapat 77% peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah di SDN Tegal Gede 1 kelas 4. Selanjutnya, terdapat 23% peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi. Dapat dilihat dari persentase tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dan hal ini berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Dapat digambarkan pada persentase sebagai berikut. Dapat dilihat dari pemecahan permasalahan, sebanyak 0% peserta didik belum dapat sama sekali menyederhanakan masalah. Kemudian sebanyak 44% peserta didik dapat melakukan perencanaan operasi hitung, dan 56% penyelesaian permasalahan peserta didik dapat melakukan dengan benar. Akan tetapi, jika dilihat dari persentase tersebut tentunya terdapat kebingungan. Peserta didik dapat melakukan penyelesaian permasalahan dengan benar. Sehingga pendidik melakukan wawancara kepada peserta didik untuk mengkonfirmasi jawaban. Dan ternyata lebih dari 50% peserta didik tidak dapat menjawab bagaimana hasil tersebut didapat, melainkan jawaban peserta didik hasil dari melihat jawaban pada teman yang lain. Kemudian, dari gambaran umum yang telah dipaparkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mengurangi pembelajaran teacher center. Yang kedua, mencari tahu ZPD atau Zone of Proximal Development peserta didik. Kemudian, apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat upaya perbaikan? Yang pertama adalah membiasakan pembelajaran yang student center. Yang kedua, memberikan scaffolding dengan menggunakan model pembelajaran berbasis permasalahan yang dapat disesuaikan dengan perspektif sosiokultural peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai level peserta didik atau teaching at the right level dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dari hasil tersebut dapat diringkas mengenai ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Peserta didik diberikan asesmen awal agar diketahui sampai di mana kemampuan yang dimilikinya. Setelah itu, dari hasil asesmen awal tersebut, pendidik dapat memetakan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Melalui pemetaan tersebut, pendidik mengetahui letak ZPD atau Zone of Proximal Development peserta didik. Kemudian, pendidik merancang pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang sama, akan tetapi nanti saat kegiatan pembelajaran, peserta didik mendapatkan proses belajar yang berbeda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Proses belajar yang berbeda nantinya dapat dilihat pada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Penyusunan LKPD juga dapat dilibatkan mengenai kebudayaan peserta didik itu sendiri, sehingga dapat menambah semangat dan minat peserta didik dalam proses belajar. Pembelajaran yang dilakukan dinamakan pembelajaran STAR atau diferensiasi. Selanjutnya, untuk membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memecahkan permasalahan matematika dan membuat kalimat matematika, pendidik menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pada model pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini, terdapat 5 sintak, yaitu yang pertama orientasi peserta didik pada masalah,
Yang kedua, mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan peserta didik dengan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Pada sintak orientasi masalah, peserta didik dibimbing untuk mengenal suatu permasalahan mengenai materi kalimat matematika dan aturan perhitungannya yang diintegrasikan dengan perspektif budaya peserta didik. Peserta didik juga diajak untuk mengamati dan berdiskusi dalam menetapkan inti dari permasalahannya. Selanjutnya, pada sintak mengorganisasi peserta didik dalam belajar ini, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk memudahkan nantinya dalam pemberian bantuan kepada peserta didik. Selanjutnya pada sintak membimbing penyelidikan peserta didik dalam kelompok, nantinya pendidik akan memberikan scaffolding kepada peserta didik melalui kegiatan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Berikut LKPD sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dapat dilihat pada LKPD tersebut digunakan pada peserta didik yang telah memiliki proses berpikir tingkat tinggi. Peserta didik tidak diberikan bantuan operasi hitung, sehingga peserta didik akan menemukan operasi hitung dan bilangannya secara mandiri pada permasalahan yang dihadapi. Sedangkan pada LKPD yang satu ini, yaitu peserta didik yang masih memiliki kemampuan berpikir rendah, pada LKPD akan diberikan bantuan dengan memberikan operasi hitung dan peserta didik menentukan bilangannya sendiri. Nah, saat pengerjaan, pendidik akan berkeliling kelas untuk memantau. Kemudian, pendidik akan lebih lama kepada kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah untuk membimbing belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan pemantik dan juga memberikan pemahaman kembali terkait permasalahan yang ada. Nantinya, ketika peserta didik telah mulai bisa memahami dan berpikir kritis, pendidik dapat sedikit demi sedikit mengurangi bantuan untuk peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir, pada sintak mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik menyampaikan hasil diskusi kelompok yang ditulis pada LKPD. Pada sintak menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, pendidik menanyakan kepada peserta didik, adakah perbedaan pengerjaan dengan kelompok lain? Nah, ketika sintak 5 tersebut sudah dilaksanakan, maka setelah itu pendidik dapat memberikan penguatan konsep dan membuat kesimpulan bersama peserta didik. Melalui model PBL ini, pendidik mengajarkan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan step by step, sehingga nantinya ketika peserta didik dihadapkan dalam suatu permasalahan, peserta didik akan berpikir secara kritis dalam menyelesaikan dan tidak menyerah untuk mencari solusi yang benar dan tepat dalam permasalahan yang dihadapinya. Nah, dari apa yang sudah saya lakukan, tentunya terdapat hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang pertama, yaitu seluruh peserta didik, baik yang memiliki kemampuan rendah maupun memiliki kemampuan tinggi, mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat berlatih memecahkan permasalahan dengan menyederhanakan permasalahan, membuat perencanaan penyelesaian permasalahan, dan menyelesaikan permasalahan. Yang berikutnya, melalui proses pemecahan permasalahan, peserta didik lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, melalui pembiasaan peserta didik dengan diajarkan pembelajaran berbasis permasalahan, peserta didik mulai terbiasa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang terakhir, peserta didik memahami materi dalam membuat kalimat matematika dan juga aturan perhitungannya. Yang berikutnya terdapat pembelajaran dan replikasi. Terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD peserta didik. Yang pertama adalah
Salah satu keberhasilan pembelajaran ialah pendidik yang tepat dalam memilih pendekatan, model, dan metode sesuai dengan perspektif sosiokultural peserta didik. Yang kedua, penerapan model pembelajaran BPL dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Jika hal ini dilakukan secara konsisten, tentunya peserta didik akan terbiasa dalam menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan. Yang ketiga, pembelajaran model PBL dilakukan dengan berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya sebagai penerima, melainkan sebagai pengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Akan tetapi, tetap pendidik harus menjadi fasilitator dan memberikan penguatan konsep terhadap pengetahuan yang telah ditemukan peserta didik secara mandiri. Mungkin itu praktik baik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman guru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.